Terutama saya melihat ya, banyak sebenarnya mualaf itu yang punya kualitas, tapi tidak diberi ruang menyampaikan keilmuan yang dia ketahui, tidak diberi ruang untuk ikut berpartisipasi mengambil bagian dalam dakwah. Tapi ketika mendengar mualaf, kita mengecilkan, oh mualaf, belajar Iqra dulu lah. Antum pernah merasakan itu? Kecilkan. Alhamdulillah. Pernah? Pernah. Karena kebangkitan umat Islam itu akan bangkit dari masjid. Ya. Bukan bangkit dari kantor, sekretariat, atau apapun itu. Orang mengatakan bahwa ada yang murtad dikarenakan ekonomi, ada yang murtad dikarenakan Indomie. Sebenarnya mereka itu murtad bukan karena Indomie, tapi karena kita tidak perhatikan mereka. Beda dengan umat Islam, di banyak yayasan, di banyak pergerakan-pergerakan sosial, kalau terjadi bencana, kalau pergi menjenguk misalnya mualaf atau saudara-saudara muslim yang sedang dalam kesulitan, itu hanya datang bawa sembako, turunkan, foto sebagai dokumentasi, pulang. Kami dulu tidak seperti itu. Sebelum berangkat kami mengatur strategi, kami mengatur berapa banyak tim yang pergi, siapa yang menjadi MC, siapa yang bagian mencairkan suasana, siapa yang melakukan pendekatan ke ibu-ibu, siapa yang melakukan pendekatan ke bapak-bapak, siapa yang melakukan pendekatan ke anak-anak, apa saja senjata yang perlu dibawa. Maka ketika sampai di lokasi, kami sudah tidak bingung. Semua akan berada di posisinya masing-masing dan langsung action. Dalam rangka membagikan sembako sebenarnya sebagai umpan. Karena niatnya sebenarnya ingin menyampaikan dakwah dari agama mereka. Sembako sebagai umpan, karena tanpa sembako umat ini tidak akan berkumpul. Ustadz Muhammad Anugrah Om, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ini hari ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada antum. Setelah antum masuk Islam, kan dari 2019 sampai sekarang, yang saya dapat informasi kan antum nih sekarang lagi mendirikan masjid, mendirikan sebuah masjid. Membangun sebuah masjid peradaban dan pondok pesantren. Sebenarnya ingin mengedukasi masyarakat bahwa rumah ibadah itu harus benar-benar dikelola dengan baik sebagai gambaran Tuhan kita yang maha suci. Masa Tuhan kita nih maha suci tapi tempatnya kotor? Masa tempat kita nih yang katanya Tuhannya maha pengasih dan maha penyayang, tapi masjidnya pelit, masjidnya tidak saling mengasihi, masjidnya tidak saling sayang? Itu kan tidak cocok. Nah, sementara ilmu itu kami lakukan, kami terapkan di agama yang lama. Nah, maka ketika saya sudah muslim, belajar tentang masjid, akhirnya kepengen nih mengembalikan marwah, mengembalikan ruh masjid seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahwa dalam masjid itu harus dikelola dengan baik. Kebersihan harus benar-benar terjaga, karena kebersihan sebagian dari iman. Pengurus dan jamaah harus betul-betul saling mengasihi dan saling peduli. Sesama jamaah harus saling memperhatikan. Sebagaimana Rasulullah pernah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, sehingga mereka diajar untuk saling peduli, bersaudara, saling membantu. Nah, harusnya hari ini itu yang kita lakukan di masjid, mempersaudarakan banyaknya umat-umat Islam ini, supaya mereka kemudian saling peduli, saling bantu, supaya tidak ada lagi yang kelaparan, supaya tidak ada lagi yang terjerat hutang, rentenir, supaya tidak ada lagi anak-anak yang tidak mampu sekolah. Allah sudah menurunkan cara-caranya, bagaimana menghimpun keuangannya. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf yang bisa kita gunakan. Kalau dikelola dengan baik, itu akan sangat membantu saudara-saudara muslim yang terkendala masalah ekonomi. Setelah 5 tahun antum mengucapkan syahadat dan berkecimpung di masjid yang antum harapkan atau yang antum inginkan, itu masjid yang seperti apa? Masjid yang seperti yang dibangun Rasulullah, masjid yang multifungsi, masjid yang multi kontribusi, masjid yang peduli terhadap sesama, masjid yang tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sebenarnya ada tugas masjid, bukan hanya sebagai tugas negara. Makanya Rasulullah mendidik para sahabat itu kan di masjid. Jadi sebelum negara kita mengambil kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Para sahabat dicerdaskan, dididik, diasuh, diajar di masjid oleh orang-orang yang kompeten.
Nah, maka masjid itu harus diurus oleh orang-orang yang punya hati, betul-betul ikhlas mau beribadah, betul-betul punya semangat untuk dakwah, bukan orang-orang yang memanfaatkan masjid untuk kepentingan-kepentingan. Nah, misalnya tokoh-tokoh politik. Masjid ketika sudah dimasuki tokoh politik, pasti tidak akan berjalan dengan baik. Masjidnya akan digunakan tempat kampanye. Masjidnya akan digunakan tempat untuk mencari simpati masyarakat. Karena ingin memperkenalkan si politikus. Nah, masalahnya kita hari ini banyak menjadikan politikus sebagai tokoh-tokoh masjid. Karena mengharapkan mereka bisa memberikan bantuan kepada masjid. Akhirnya kita tidak lagi berharap kepada Allah. Kita berharap kepada si tokoh ini. Ketika ada kamar mandi rusak, kita berharap tokoh ini bakal memberikan anggaran untuk perbaikan. Harusnya kita berharap Allah mengirimkan orang lain atau Allah akan memberikan jalan supaya kita bisa memperbaiki masjid ini. Jadi masalah keimanan yang rusak akhirnya menjalar ke berbagai macam bidang yang ada dalam masjid, dalam majelis taklim, dalam persaudaraan. Yang antum lihat memakai cara Islam, memakai cara Rasulullah, tapi di masjid tidak dilakukan. Kira-kira ada nggak? Banyak. Contohnya? Yang paling utama sih mindset bahwa tujuan kita di masjid ini ngapain? Membangun bangunan masjid atau menggunakan fasilitas masjid untuk membangun manusia, membangun SDM, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Itu satu, pendidikan yang sangat jelas. Dua, kebersihan, maintenance, perawatan. Rumah ibadah yang lama tuh sangat memperhatikan maintenance. Jangan sampai kita bisa membangun kemudian tidak bisa merawat. Kita semangat untuk membangun yang megah, yang bagus, tapi kita tidak menyiapkan anggaran, kita tidak menyiapkan orang-orang yang siap untuk merawat. Dan rumah ibadah yang sebelah itu sangat ramah terhadap manusia. Kita baru datang, kita disambut, diantarkan ke tempat duduk. Nah, di masjid tidak ada orang yang saling peduli, bahkan tidak saling sapa. Jadi masuk ya masuk aja, selesai sholat pulang aja. Bahkan sering kan kita masuk itu tidak ngobrol dengan siapa-siapa, keluar pun tidak ngobrol dengan siapa-siapa. Iya. Kok di gereja? Oh, di gereja ada tim-tim yang siap untuk menyambut. Oh, tim-tim dari gereja tersebut ya? Iya. Yang menyambut, yang mengajak ngobrol. Iya. Ibaratnya gini aja bang, kalau kita buat pesta pasti ada tim penyambut tamu. Nah, kalau kita sekarang buat misalnya kegiatan-kegiatan di masjid, masa sih nggak ada tim yang untuk menyambut, yang untuk mengantarkan di mana mereka mau duduk. Iya. Akhirnya mereka banyak yang berdiri di pagar, berdiri di parkiran. Iya. Karena tidak ada yang mengarahkan. Mereka nggak tahu mau duduk di mana. Harusnya ada tim yang ngatur itu, yang mengarahkan bahwa di sana masih ada yang kosong, diantar. Bukan hanya dikatakan maju-maju di sana ada yang kosong, diantar. Saya sudah sering Ustaz memberikan saran ke beberapa teman yang mengabdi di masjid, ya, terutama yang memang dia mendedikasikan dirinya hidupnya itu di masjid gitu. Saya bilang ada jamaah datang tuh ditegur, disapa kan, berikan dia minyak wangi gitu kan, tanyakan kabarnya bagaimana gitu kan. Nah, kalau kita tes nih ya teman-teman ya, mungkin ini bukan, kita disclaimer dulu ya, ini bukan untuk menjelekkan tapi agar kita mindset kita terbuka dan bisa memperbaiki ya tujuannya. Yeah. Disclaimer dulu, jadi kita nggak apa ya, bukan menjelek-jelekan masjid yang sudah ada, tapi untuk bagaimana ya sama-sama kita memperbaiki kualitas sebuah masjid. Yeah. Karena kebangkitan umat Islam itu akan bangkit dari masjid. Ya. Bukan bangkit dari kantor, sekretariat atau apapun itu. Betul. Maka hari ini dekat-dekatlah ke masjid. Perbaiki bagaimana kita mengelola masjid. Perbaiki mindset kita tentang masjid. Di sini kita berusaha untuk memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dan menghidupkan kembali sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan sama tempat ibadah lain di luar dari agama Islam itu justru mempraktekkan cara-cara agama Islam dan cara Rasulullah. Cara Rasulullah memakmurkan masjid. Tujuannya marbot atau pengurus masjid membuat nyaman bagaimana jemaah itu datang kembali, mengulang kembali sholat di situ kan Ustaz? Sebenarnya itu bukan cuma tugas marbot, tugas semua pengurus, mulai dari Pak Imam, mulai dari DKM, mulai dari kalau ada yang disebut Dewan Pembangunan, semua berperan. Dan itu amal soleh. Kita menyambut, menyenangkan jamaah yang datang, menegur sapa, membangun silaturahim dengan mereka,
Itu amal soleh, menyambung silaturahim, membuat mereka tersenyum, menanyakan kabar mereka. Seharusnya seperti itu. Iya. Wah, mungkin gini. Mungkin kita tidak bisa melakukan itu selama 5 waktu. Tapi setidaknya ketika kita ada di masjid, kita bisa melakukan itu. Kapan nih kita ada? Misalnya, saya sholat di masjid ini asar. Ya ketika saya ada di masjid ini, saya berusaha untuk menghidupkan itu. Ketika nanti saya sholat di mana, saya berusaha untuk menghidupkan itu. Tapi budaya itu harus mulai dibangun, harus mulai disosialisasikan. Jadi harus ada rapat antara para pengurus masjid, semua pengurus masjid dalam satu masjid itu berdiskusi tentang hal-hal seperti ini. Supaya itu dijadikan satu kebiasaan, satu budaya yang bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tapi beramai-ramai. Karena kan dalam masjid itu kan tidak ada yang spesial ya. Kalau kita kayak di bank itu kan ada istilah VIP, tamu VIP. Very important person ya. Setahu saya ya di masjid itu tidak ada tamu VIP. Semua sama. Kalau ada tamu VIP tentulah yang paling VIP itu dulu adalah Nabi Muhammad dan para sahabat. Tapi di saat itu pun Nabi tidak menempatkan dirinya sebagai tamu VIP. Bahkan Nabi sering dalam sirah itu Nabi sering membantu jamaah. Nabi sering datang. Masjid itu bukan perusahaan, bukan hotel. Maka tidak boleh ada istilah, menurut saya, tidak boleh ada istilah tamu VIP kemudian dia diperlakukan dengan spesial. Gitu. Karena ya itu tadi, jangan sampai ada yang VIP. Ada tamu, misalnya nih, kalau yang saya lihat ya mohon maaf ya, hari ini kan masyarakat kita ini melihat 3 hal. Kekayaan, jabatan, dan popularitas. Kalau kita datang ke masjid tidak memiliki ketiga ini, kita mungkin akan dicuek. Kita tidak akan dianggap. Tapi kalau kita adalah seorang yang kaya, kita akan mendapatkan jamuan yang khusus. Kalau kita seorang yang populer, terkenal, kemudian hijrah, kita akan didengar di masjid. Diberikan ruang kita untuk berbicara. Ya kan? Kalau kita seorang yang tadi sudah kaya, populer, punya jabatan, pejabat, kita akan didengar di masjid. Harusnya kita bukan melihat itu, kita melihat kualitas. Terutama saya melihat ya, banyak sebenarnya mualaf itu yang punya kualitas, tapi tidak diberi ruang menyampaikan keilmuan yang dia ketahui, tidak diberi ruang untuk ikut berpartisipasi mengambil bagian dalam dakwah. Padahal mungkin mereka punya keilmuan dari sebelumnya yang bisa kita pakai untuk menguatkan dakwah. Tapi ketika mendengar mualaf, kita mengecilkan. Oh mualaf, belajar Iqra dulu lah. Antum pernah merasakan itu? Kecilkan. Alhamdulillah. Pernah. Dan saya melihat itu di banyak teman-teman mualaf. Saya bertemu dengan teman-teman mualaf yang ketika ngobrol, wah ternyata punya potensi besar. Tapi ketika dia mau bergabung di dakwah, dia tidak diberi kesempatan, tidak diberi ruang. Karena status mualaf. Karena status mualaf dianggap orang bodoh, tidak tahu tentang Islam. Padahal kita tidak tahu bagaimana keilmuan dia, apa yang ada dalam kepala dia, kan kita tidak tahu. Tapi kita udah menyepelekan dia. Tapi begitu yang datang seorang pejabat, wah, kita langsung menyambut nih, ada makanan khusus, ada minuman khusus yang hanya khusus untuk pejabat, hanya untuk tamu-tamu VIP. Kalau bukan tamu VIP, ya kasih aja aqua gelas. Kalau tamu VIP, kasih aqua botol dengan merek khusus, air mineral khusus dengan itu merek pernah tertentu. Antum lihat di pernah menyaksikan secara langsung bahwa memang ada tulisan gitu, makanan dan minuman khusus tamu VIP. Kami kalau dulu di rumah ibadah yang lama nggak ada seperti itu. Jadi kalau ada makanan yang disiapkan, silakan siapa saja boleh makan, siapa saja boleh ambil, makan bersama gitu kan. Nggak ada tamu VIP. Jadi berarti tidak dibeda-bedakan. Iya, kalau memang kita mau membedakan supaya ada komunikasi khusus, lebih bagus kita pisahkan ruangannya supaya tidak mengganggu, tidak membuat yang lain merasa kecil hati. Tapi kalau dalam satu tempat nih, tapi kemudian dipasang tulisan ada tamu VIP, saya belum pernah menemukan Nabi ada melakukan itu. Nabi memiliki tamu VIP. Iya. Gitu. Karena kan kalau di masjid kan ya itu tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, tidak memandang harta, semuanya sama. Seharusnya. Tetapi memang itulah yang budaya liberal kapitalis ini yang udah masuk ke masjid, sehingga masuknya
klasifikasi. Nabi kan tidak pernah mengklasifikasi sahabat bahwa ini ya ada yang kelas ini, ada yang kelas ini, ada yang kelas ini. Nah, tapi karena liberalisme, kapitalisme itu sudah masuk ke masjid, Ada akhirnya perbedaan-perbedaan seperti itu. akhirnya di masjid pun dilakukan klasifikasi masjid ini, klasifikasi jamaah ini, klasifikasi ini yang ini khusus pejabat, ini yang khusus duafa, ini yang khusus anak yatim. Gitu. Harusnya semua kita ratakan supaya anak yatim pun bisa makan makanan pejabat, ya kan? Semua merasakan makanan yang sama. Dan Rasulullah pernah ditegur itu kan ketika membeda-bedakan Ya, seseorang kan. Ya, kalau saya tidak salah itu dalam surah Abasa. Ada seorang yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ketika dia datang kepada Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu, Rasulullah sedang bersama para petinggi Quraisy. Akhirnya Rasulullah sedikit cuek kepada beliau. Akhirnya turunlah awal-awal surah Abasa itu. Hanya gara-gara membeda-bedakan aja itu Ustaz ya. Iya, hanya karena kurang merespon lah gitu mungkin. Nah, tapi bagi saya peristiwa itu bukan menunjukkan kekurangan Nabi Muhammad. Peristiwa itu sengaja dirancang oleh Allah untuk mengajarkan kita. Karena saya yakin Nabi Muhammad sempurna. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah rancangan dari Allah. Untuk apa Allah merancang ini? Pelajaran bagi kita. Bahwa jangan ketika kita kedatangan tamu pejabat, kedatangan tamu orang populer, kedatangan tamu orang kaya, kita servis. Kita kawal betul-betul, kita servis segala kebutuhannya. Begitu kita kedatangan tamu biasa, udahlah dia ngurus diri sendiri kan bisa. Nanti dia bisalah dia sendiri gitu kan. Itu kan masalah bagi kita. Mungkin bagi mereka tidak masalah, tapi bagi kita masalah. Karena Allah melihat, berarti kita berbuat itu bukan karena Allah. Berbuatnya karena pangkat, jabatan. Maka keikhlasan kita dipertanyakan. Maka lelah kulillah itu dipertanyakan. Kalau kita benar-benar lillah, kita tidak memandang siapapun dia, walaupun dia orang yang mungkin ekonominya lemah, tapi kan kita melayani dia, menyambut dia karena Allah. Kita akan berikan pelayanan terbaik supaya Allah membalas kita dengan yang terbaik. Kan begitu harus konsep berpikirnya. Bukan dia kan orang biasa, kita yang biasa-biasa saja. Kan sejauh saya belajar dalam Islam tidak ada konsep seperti itu. Hanya mungkin itu kesalahan kita. Karena tadi itu sudah terkontaminasi dengan paham kapitalis ya. Iya. Seperti itu. Jadi kiai-kiai pun ustadz-ustadz di beberapa tempat saya lihat ya ada yang seperti itu. Saya pernah merasakan masalah yang seperti ini. Saya pernah merasakan. Dan saya yakin teman-teman mualaf tuh banyak yang merasakan hal yang sama gitu. Bukan kami itu bukan kecewa atau sakit hati, hanya menjadi PR besar gitu. Saya pribadi melihat kok dalam masjid terjadi seperti ini. Justru dalam rumah ibadah yang lama tidak terjadi seperti ini. Nah, itu yang membuat saya berpikir gitu. Andai itu saya tidak pernah saksikan di tempat ibadah yang lama, ya mungkin saya akan santai-santai saja. Ya. Nah, tapi karena pengalaman di rumah ibadah yang lama tidak ada terjadi hal yang seperti ini. Tapi ini malah terjadi di Islam, malah terjadi dalam lingkup dai, dalam lingkup ustadz. Dalam lingkup orang-orang yang bergerak dalam dakwah, dalam lingkup masjid. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا